Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Samratul Wara, NPM 231051111117. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi UTS yang saya buat, yaitu aplikasi ST Nusantara. Aplikasi ini merupakan aplikasi mobile yang digunakan untuk mempermudah proses pemesanan makanan dan minuman ST Nusantara. Alasan saya memilih topik ini adalah karena usaha ST Nusantara merupakan usaha milik keluarga saya. Saya juga ikut membantu menjalankan usaha tersebut, sehingga saya ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu proses pelayanan kepada pelanggan. Harapan saya, aplikasi ini dapat menjadi langkah awal digitalisasi usaha, sehingga ke depannya pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini dibuat menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart, serta menerapkan konsep Wingdate, state management menggunakan provider, dan desain antarmuka yang sederhana agar mudah digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur project, source code, kemudian mendemonstrasikan cara kerja aplikasi. Baiklah, sekarang saya membuka project Flutter pada VS Code. Dapat dilihat di sebelah kiri terdapat banyak folder project. Project Flutter terdiri dari beberapa folder utama, yaitu Darttool, GitHub, IDEA, Access, Build, Lib, Web, dan Pubspec YAM. Yang pertama, folder GitHub. Folder GitHub ini isinya deploy YAM. Deploy YAM ini berfungsi untuk hosting aplikasi yang kita buat ke GitHub. Untuk apa sih hosting itu? Hosting itu agar bisa dibuka lewat HP, bukan di laptop saja. Setelah itu, Access. Folder Access digunakan untuk menyimpan gambar produk, baik itu produk minuman ataupun makanan. Selanjutnya, folder yang paling penting. Folder lib adalah folder yang paling penting pada project ini, karena seluruh logika aplikasi yang saya buat berada pada folder ini. Di dalam folder lib terdapat model, data, screen, Wingdate, MindDart, dan ThemeDart. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya adalah folder web. Folder web digunakan apabila aplikasi dijalankan melalui browser. Selanjutnya, Pubspec YAM. File ini digunakan untuk mengatur dependensi Flutter, package yang digunakan, serta mendaftarkan gambar yang akan digunakan aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, saya membuka MindDart. File ini merupakan titik awal aplikasi Flutter. Program pertama kali dijalankan melalui fungsi Mind. Di dalam fungsi tersebut terdapat perintah runup. Perintah runup digunakan untuk menjalankan Wingdate utama aplikasi. Pada bagian ini, saya juga menggunakan provider. Provider berfungsi sebagai state
manajemen artinya provider digunakan agar data keranjang belanja dapat diakses oleh seluruh halaman aplikasi, tanpa harus mengirim data secara manual. Selanjutnya, Material App. Material App berfungsi sebagai kerangka utama aplikasi Flutter. Di dalam Material App, saya mengatur titel aplikasi, tema aplikasi, halaman pertama, konfigurasi navigasi. Dan dengan demikian, seluruh halaman memiliki tampilan yang konsisten. Selanjutnya, saya membuka ThemeDart. File ini berisi seluruh warna yang digunakan pada aplikasi. Misalnya, terdapat warna hijau sebagai identitas ST Nusantara, kemudian terdapat warna kuning sebagai warna aksen. Selain itu, terdapat warna latar belakang, warna tag, dan warna pendukung lainnya. Dengan menyesuaikan seluruh warna dalam satu file, maka apabila suatu saat ingin mengganti tema aplikasi, saya hanya perlu mengubah file ThemeDart tanpa mengubah seluruh halaman. Hal ini membuat kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara. Saya akan mempraktekkan contohnya. Sebelum itu, kita run dulu aplikasi yang kita buat. Ini agak sedikit lebih lama karena mungkin pengaruh jaringan ataupun laptop yang agak keterbatasan. Keterbatasan itu baik itu RAM ataupun memori laptop. Di sini terlihat aplikasi yang saya buat telah berjalan. Ini yang saya sebut tadi, yaitu mengenai warna hijau pada background aplikasi, latar belakang aplikasi. Apabila ingin mengubah warna hijau ini, teman-teman bisa mengubah di sini. Terserah mau pakai warna apa saja. Begitu juga dengan warna lainnya. Apakah ingin mengubah di T-Series, Milk Series, Macchiato Series, Herbal Series, jajanan dimsum, atau aneka gorengan? Teman-teman bisa mengubah di sini, di file ThemeDart. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan file model. Di file model terdapat beberapa file lagi. Yang pertama, produk.dart. Nah, di file produk.dart digunakan untuk menyimpan informasi setiap menu, misalnya ID produk, nama produk, deskripsi, harga, emot, kategori, dan lain-lainnya. Saya akan memperlihatkan contohnya. Contoh di teh original. Nah,
Di sini menampilkan ID produk, nama produk, kategorinya yaitu minuman, gambar, dan deskripsi, serta status bestseller ini, menu terlaris. Dengan model ini, setiap produk memiliki struktur data yang sama. File berikutnya yaitu chart item dart. Pada file ini digunakan untuk menyimpan produk yang telah dipilih pengguna. Selain informasi produk, file ini juga menyimpan ukuran, tingkat kemanisan, jumlah pembelian. Saya akan memperlihatkan contohnya. Nah, di sini sudah ditampilkan ukuran, yaitu ukuran M, tingkat kemanisan. Di sini ada kurang manis, normal, dan ekstrak manis. Dan juga terdapat jumlah pembelian. Bebas, mau itu pembelian 1 atau 2. Selanjutnya yaitu chart provider. File ini merupakan bagian penting karena mengatur seluruh proses keranjang belanja. Di dalamnya terdapat fungsi menambah produk. Ketika tombol tambah ke keranjang ditekan, maka fungsi ini akan dipanggil. Selain itu, terdapat fungsi untuk menghapus produk. Kemudian terdapat fungsi menghitung total harga. Terdapat juga fungsi menghitung jumlah item dalam keranjang. Provider akan otomatis memperbaharui tampilan ketika isi keranjang berubah. Hal inilah yang membuat aplikasi menjadi responsif. Berikut, saya akan menampilkan contohnya. Di sini kita bisa menambahkan produk ke keranjang. Maka produk akan otomatis masuk ke keranjang. Selain itu, terdapat fungsi untuk menghapus produk juga. Ketika produk dihapus, maka akan menampilkan keranjang kita masih kosong. Kemudian, terdapat fungsi menghitung total harga. Kita tambah ke keranjang. Nah, di sini sudah terdapat fungsi menghitung jumlah item, jumlah total harga, dan menghitung jumlah item dalam keranjang. Provider akan otomatis memperbaharui tampilan ketika isi keranjang bertambah. Di sini kita contohkan tambah dimsum. Nah, maka otomatis dimsum akan bertambah ke keranjang pembelian. Hal inilah yang membuat aplikasi menjadi responsif. Sekarang saya akan membuka file home screen. File home screen di sini. Pada file ini, home screen yaitu halaman utama aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat seluruh menu yang tersedia. Menu dikelompokkan berdasarkan kategori, misalnya T-Series, Milk Tea Series, Macchiato,
herbal, jajanan dimsum. Pada setiap kartu produk ditampilkan gambar produk, nama produk, harga, serta label menu terlaris apabila produk termasuk bestseller. Ketika pengguna menekan salah satu produk, maka aplikasi akan berpindah menuju halaman detail produk. Navigasi antar halaman dilakukan menggunakan navigator. Dengan demikian, pengguna dapat berpindah halaman secara mudah. Berikut aplikasinya. Seperti yang saya katakan tadi, menu dikelompokkan berdasarkan kategori. Di sini ada tea series, milk tea series, macchiato series, herbal series, jajanan dimsum, dan aneka gorengan. Nah, setelah itu pada setiap kartu produk ditampilkan gambar produk, harga, serta label menu terlaris. Nah, labelnya ini, terlaris. Ketika pengguna menekan salah satu produk, maka aplikasi akan berpindah menuju halaman detail produk. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Detail produk. Navigasi antar halaman dilakukan menggunakan navigator. Dengan demikian, pengguna dapat berpindah dengan mudah. Navigator. Nah, sekarang saya membuka produk detail screen. Produk detail screen. Pada file ini merupakan file yang paling besar karena berisi logika utama aplikasi. Pada bagian atas ditampilkan gambar produk, kemudian terdapat nama produk, kategori produk, deskripsi produk, harga produk. Selanjutnya, pengguna dapat memilih ukuran produk. Untuk kategori minuman tersedia ukuran sedang. Untuk kategori dimsum tersedia pilihan jumlah porsi. Misalnya 1 pieces, 3 pieces, 7 pieces. Kemudian terdapat pilihan tingkat kemanisan. Pilihan ini hanya tersedia untuk kategori minuman, misalnya kurang manis, normal, dan ekstra manis. Selanjutnya terdapat tombol tambah dan kurang jumlah pembelian. Ketika tombol plus ditekan, maka jumlah pembelian bertambah. Kemudian total harga akan dihitung ulang secara otomatis. Perhitungan total harga digunakan berdasarkan harga produk dikalikan jumlah pembelian. Apabila pengguna memilih dimsum, maka harga mengikuti jumlah porsi yang dipilih. Selanjutnya, terdapat tombol tambah ke keranjang. Ketika tombol tersebut ditekan, maka aplikasi mengirim data menuju chart provider. Data yang dikirim meliputi nama produk, ukuran, tingkat kemanisan, jumlah pembelian, dan harga. Kemudian muncul notifikasi bahwa produk berhasil ditambah ke keranjang. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada file produk detail screen terdapat gambar produk, kemudian terdapat nama produk masing-masing. Kemudian ada kategori produk. Di sini bisa kita lihat ada kategori produk. Nah, kategori ini tea series, milk tea series, macchiato, dan lain-lainnya. Kemudian ada deskripsi produk. Contohnya original tea. Nah, di sini ada deskripsinya. Ada harganya juga. Selanjutnya pengguna dapat memilih ukuran. Nah, di sini kita bisa memilih ukuran M. Untuk kategori minuman, semua tersedia untuk ukuran sedang saja.
Sedangkan untuk dimsum tersedia 3 ukuran. Nah, baik itu 1 pieces, 3 pieces, ataupun 7 pieces. Kemudian pada minuman terdapat tingkat kemanisan. Nah, baik itu kurang manis, normal, dan ekstra manis. Selanjutnya terdapat tombol tambah dan tombol tambah dan kurang pada CO-nya. Tambah, apabila kita memencet simbol tambah ini, maka produk akan ditambahkan. Dan harga mengikuti jumlah porsi yang akan dipilih. Harga akan berubah dengan sendirinya, sesuai dengan berapa produk yang kita cetak. Setelah itu, ketika tombol tersebut Setelah itu, terdapat tombol tambah ke keranjang. Tombol tambah ke keranjang. Ketika tombol tersebut ditekan, maka aplikasi mengirim data menuju chart provider. Data yang dikirim meliputi nama produk, akan dikirim ke sini. Data tersebut meliputi nama produk, ukuran, tingkat kemanisan, jumlah pembelian, dan harga. Kemudian muncul notifikasi bahwa produk berhasil ditambah ke keranjang. Selanjutnya, saya akan membuka chart screen. Nah, di sini halaman ini menampilkan seluruh produk yang telah dipilih. Pada setiap item ditampilkan nama produk, ukuran, tingkat kemanisan, jumlah, subtotal. Di bagian bawah ditampilkan total pembayaran. Pengguna dapat menghapus item apabila tidak jadi membeli. Apabila keranjang kosong, maka aplikasi akan menampilkan informasi bahwa belum ada pesanan. Saya akan menunjukkan. Halaman ini menampilkan seluruh produk yang telah dipilih. Nah, sebagai contohnya, kita akan memilih beberapa produk. Kita pilih. Pada halaman ini sudah jelas ditampilkan nama produk, ukuran, tingkat kemanisan, jumlah, dan subtotal pembayaran. Nah, di sini. Di bagian bawah ditampilkan total pembayaran. Pengguna dapat menghapus item apabila tidak jadi membeli. Contoh kita hapus ini. Nah, setelah itu, apabila keranjang kosong, maka aplikasi akan menampilkan informasi bahwa belum ada pesanan. Bisa dihapus. Nah, maka aplikasi akan menampilkan informasi bahwa belum ada pesanan sama sekali. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu saya akan mendemokan aplikasi saya secara lengkap. Yang pertama, kita run dulu aplikasinya. Nah, di sini sudah menampilkan halaman utama. Saya memilih salah satu menu, contohnya Original Tea. Kita bisa juga lihat semua menu. Di sini, sebagai contohnya, saya akan membuka Original Tea. Nah,
Kemudian muncullah halaman detail produk. Ini. Setelah itu, saya memilih ukuran M. Setelah itu, saya memilih tingkat kemanisan. Setelah itu, saya menambah jumlah berapa yang ingin saya checkout. Setelah itu, perhatikan bahwa total harga berubah secara otomatis. Selanjutnya, saya menekan tombol tambah ke keranjang. Nah, kemudian saya akan mencoba menambah produk lain. Tutorialnya masih sama. Kita pilih ukuran yang ingin dibeli, tingkat kemanisan, dan total item yang akan kita pilih. Selanjutnya, tambah ke keranjang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa chart provider berjalan dengan baik. Sini bisa kita lihat. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat jelas-jelas menampilkan nama produk, deskripsi, dan subtotal. Kita cek sekarang. Nah, kita pilih untuk ambil sendiri agar bisa mendapatkan gratis ongkir. Buat pesanan. Sebelum membuat pesanan, kita masukkan nama kita dulu. Nomor telepon opsional. Nomor telepon wajib, bukan opsional ya, wajib diisi. Nah, maka pesanan akan otomatis dikirim melalui WhatsApp. Setelah kita checkout dan masukkan data yang diminta, maka pesanan berhasil. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dari aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan. Antarmuka sederhana sehingga mudah digunakan, proses pemesanan cukup cepat, menggunakan provider sehingga pengelolaan data lebih mudah. Tampilan konsisten karena menggunakan time dart. Kode juga dipisahkan berdasarkan fungsi sehingga mudah dikembangkan. Kekurangan pada aplikasi yang saya buat, walaupun aplikasi sudah dapat digunakan, masih terdapat beberapa kekurangan. Saat ini, data produk masih bersifat lokal, belum menggunakan database online, belum terdapat login pengguna, belum tersedia pembayaran digital. Kedepannya, insya Allah aplikasi dapat dikembangkan menggunakan Firebase. Selain itu, dapat ditambahkan fitur riwayat pemesanan, notifikasi, dashboard admin, serta sistem pembayaran online. Demikian presentasi aplikasi ST Nusantara yang telah saya buat menggunakan framework Flutter. Melalui aplikasi ini, saya belajar mengenai pembuatan antarmuka navigasi antar halaman, pengelolaan state menggunakan provider, serta pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Saya berharap aplikasi ini dapat terus dikembangkan sehingga benar-benar dapat digunakan pada usaha ST Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.